Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, salah satu hal yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece di Arc Egghead kali ini adalah kedatangan aliansi besar armada kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Egghead. Ya, bagaimana tidak? Pasalnya, kelompok bajak laut topi jerami sendiri menyadari bahwa saat ini lawan yang mereka hadapi bukanlah kelompok bajak laut lagi, melainkan organisasi yang memegang kekuasaan di dunia One Piece. Siapa lagi kalau bukan pemerintah dunia dan pihak angkatan laut? Dan seperti yang sudah kalian tahu sendiri, pemerintah dunia telah mengirimkan lebih dari 100 kapal perang, 9 Vice Admiral, dan 30.000 prajurit angkatan laut hanya untuk menghabisi kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya. Ya, sebuah rekor baru dalam sejarah pemerintah dunia, di mana kekuatan tempur yang mereka keluarkan jauh berkali-kali lipat dari insiden booster call yang pernah terjadi di Pulau Ohara. Dari sini saja sudah membuktikan bahwa pihak pemerintah dunia sendiri tidak main-main untuk menghabisi siapapun yang mempelajari atau mengungkap tentang abad kekosongan atau Void Century. Dan apa kalian semua bisa membayangkan 30.000 prajurit angkatan laut ini sama seperti ketika kelompok bajak laut topi jerami berhadapan dengan kelompok bajak laut Kaido di negeri Wano? Ya, ketika itu kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya harus melawan anak buah Kaido yang berjumlah 30.000 orang. Namun beruntung ketika itu Luffy dibantu oleh Otama yang memiliki kekuatan buah iblis Kibidango, sehingga hitungannya pun kelompok bajak laut topi jerami tidak sepenuhnya bertarung dengan para anak buah Kaido. Nah, artinya dengan kekuatan kelompok bajak laut topi jerami saat ini, rasanya memang cukup sulit untuk bisa menang melawan pihak pemerintah dunia dan angkatan laut. Apalagi seperti yang kita tahu juga diperlihatkannya para Gorosei yang memiliki kekuatan buah iblis, menandakan bahwa para Pak Tua Gorosei ini bukanlah orang yang lemah. Dengan kata lain, Mimin rasa ini adalah waktu yang tepat bagi Oda Sensei untuk melibatkan aliansi besar armada kelompok bajak laut topi jerami untuk terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Ya, meskipun jumlah mereka kurang lebih sekitar 5.600 orang saja, namun setidaknya hal ini bisa membantu Luffy dan yang lainnya untuk menahan gempuran dari pihak pemerintah dunia. Sehingga misi utama kelompok bajak laut topi jerami untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk dan pergi menuju ke Pulau Elbaf akan berhasil. Lalu sampai di sini akan seperti apa kelanjutan keseruan petualangan kelompok bajak laut topi jerami pada manga One Piece chapter 1091? Dan kejutan besar apa lagi yang akan diperlihatkan oleh Oda Sensei? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari poin-poin penting yang terjadi di chapter sebelumnya. Yap, seperti yang kita tahu, bahwa kelompok bajak laut topi jerami sedang berusaha kabur menggunakan Vega Force One melalui udara. Namun menariknya, tepat di momen ini juga, Sang Admiral Kizaru telah berhasil masuk ke dalam Pulau Egghead. Dan di saat yang bersamaan, Luffy yang menyadari kedatangan sosok yang sangat kuat menjadi sebuah indikasi jika sosok tersebut akan menjadi sebuah penghalang terbesar bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk menyelesaikan misinya kali ini. Lalu kemudian di sisi lain, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa terbentuknya aliansi armada besar bajak laut topi jerami semata-mata hanya untuk saling membantu jika ada salah satu di antara mereka yang sedang dalam kesusahan. Perlu diingat, pada manga One Piece chapter 1089, berita besar tentang kelompok bajak laut topi jerami yang sedang melawan pemerintah dunia di Pulau Egghead sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece. Dan hal ini pasti akan membuat salah satu dari divisi armada besar bajak laut topi jerami menghubungi divisi lainnya untuk menentukan langkah apa yang akan mereka ambil. Artinya tidak menutup kemungkinan apa yang dialami oleh kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead saat ini akan memancing pergerakan mereka untuk datang ke Pulau Egghead. Apalagi jika kita melihat kondisi saat ini, jelas kelompok bajak laut topi jerami benar-benar sedang tidak diuntungkan. Ya, tentu saja pihak pemerintah dunia selaku pemegang kekuasaan di dunia One Piece pun
tidak akan main-main untuk menghabisi siapapun yang berani menentang mereka, termasuk apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk yang secara tidak langsung telah menyeret kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu, satu hal lagi yang perlu kita ingat, pada manga One Piece chapter 800, ada sebuah petunjuk yang Oda berikan yang berkaitan dengan insiden yang terjadi di Pulau Egghead. Ya, lebih tepatnya ketika awal mula terbentuknya armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Nah, di chapter ini ada sebuah perkataan dari sang narator yang mengatakan bahwa mereka yang menganggap rekan dari Mugiwara Luffy akan terus tumbuh sampai suatu saat nanti mereka akan menjadi bagian dari penyebab insiden besar yang terjadi dalam sejarah. Namun sayangnya ketika itu kita belum mengetahui pasti apa maksud perkataan dari sang narator yang ada di chapter 800. Hingga pada akhirnya konflik yang terjadi di Pulau Egghead saat ini seperti menjadi sebuah benang merah yang saling berhubungan dengan terbentuknya armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Nah, sampai di sini bisa kita tarik kesimpulan, pada intinya pergerakan yang mereka lakukan akan menuju ke sebuah titik yang akan saling mempertemukan mereka semua. Dan apa kalian semua sadar, Pulau Egghead akan menjadi titik tersebut? Dengan kata lain, jika aliansi armada besar bajak laut topi jerami benar-benar akan datang ke Pulau Egghead, maka tidak menutup kemungkinan hal ini juga akan memancing pergerakan dari kelompok bajak laut rambut merah. Karena seperti yang kita tahu, sosok Akagami no Seng benar-benar mengincar Bartolomeo atas perbuatannya yang telah membakar bendera bajak laut rambut merah. Bukan hanya itu saja, kelompok bajak laut Kurohige yang juga telah tiba di Pulau Egghead pasti akan membuat kelompok bajak laut rambut merah semakin tertarik untuk datang ke Pulau Egghead. Karena seperti yang kita tahu, sang kaisar lautan Akagami no Seng tidak akan pernah melepaskan pengamatannya dari Kurohige sebagai salah satu musuh yang ingin Seng habisi. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1091. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.